Ya, rasa khawatir terhadap maraknya aksi begal di Kota Bandung membuat seorang perempuan mengambil langkah yang tidak biasa. Dirinya memesan 3 pengemudi ojek online sekaligus untuk mengawalnya yang sendirian ini pulang menggunakan 3 sepeda motor. Iya, soalnya tadi habis ada yang dibegal, jadi ya Bandung lagi. Viral di media sosial, seorang wanita membagikan konten dirinya pulang malam dikawal 3 pengemudi ojek online dari wilayah Gudeg Utara menuju arah Pajajaran Kota Bandung. Wanita yang bernama Hana ini mengaku takut pulang sendiri. Pengalaman pahit temannya yang menjadi korban begal membuat Hana khawatir. Hal itu juga menimpa dirinya. Ia pun terpaksa memesan 3 pengemudi ojek online demi keamanannya sampai tujuan. Warganet juga menyayangkan minimnya aksi aparat serta pemerintah untuk memberantas aksi begal di Bandung Raya. Saya 3 ojol, dan salah satu alasan pesan 3 ojol juga sebenarnya 1 ojol udah cukup, tapi saya pengen ojol yang lainnya juga aman gitu. Jadi ya istilah katanya saya nggak numbalin ojol lah gitu. Tapi sempat kepikiran kayak gitu sendiri, kenapa sih? Ya itu tadi sih Kak, karena supaya kan kalau kata pemerintah juga warga jaga warga ya. Jadi ya saya mikirin keselamatan ojol juga, terutama keselamatan saya. Kayaknya kan, ini benar bertiga, iya benar Kak. Saya juga kan bukannya apa-apa, bukan suzon atau apa ya, takutnya ya kan modus apa gitu kan, ya kan, nah, gitu. Ya pengalaman pertama juga buat saya selama ngojol gitu, baru kali ini. Cuma kaget ya, awalnya kaget. Ya, kaget awalnya, duh ini gimana ya. Tapi saya dalam hati nurani, kasihan juga gitu kan. Kalau misalkan minta kawal berarti urgent gitu. Masyarakat berharap aparat lebih sering untuk berpatroli di jalan raya, sementara pemerintah dapat memperbaiki penerangan jalan umum agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, berikutnya kita beralih ke Aceh, pemirsa. Ini mulutmu adalah harimaumu atau media sosialmu adalah harimaumu, sepertinya tepat untuk berita ini. Jadi pejabat daerah Gayo Lues mundur pasca anaknya ramai dibahas di media sosial akibat flexing kemewahan bepergian ke luar negeri. Dia akhirnya mundur dari jabatannya. Terhormat Bapak Bupati Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Nepirijal MKes MH, jabatan Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra. Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempat saya mengabdi. Meskipun persoalan tersebut bersifat pribadi, saya menyadari bahwa sebagai pejabat publik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan. Ya, menurut saya itu luar biasa ya. Hanya karena ketikan atau karena upload di media sosial ternyata mengakibatkan ayahnya mundur dari pekerjaan. Jadi pemirsa, sebelumnya tuh anak seorang pejabat di Kabupaten Gayo Lues Aceh ditegur ayahnya sendiri gara-gara kerap mengunggah konten media sosial menampilkan gaya hidup mewah. Seperti ini nih, papa kerja, anak istri di Eropa. Waduh. Anak dari asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Nevi Rizal, biasa mengunggah aktivitasnya di akun TikTok @dedeya.aa. Ia ramai diperbincangkan karena membagikan dokumentasi perjalanan ke sejumlah negara Eropa hingga ke Korea. Netizen ramai-ramai menyayangkannya karena tak sesuai dengan kondisi warga Gayo Lues yang masih perlu perhatian lebih. Nevi Rizal sudah berkali-kali mohon maaf ke masyarakat dan berujung pada pengunduran diri di jabatannya. Ya, berikutnya kita ke Papua Pegunungan. Aksi keji dilakukan kelompok bersenjata OPM pimpinan Kopi Tua Heluka di Yehukimo, Papua Pegunungan. 3 warga meninggal dunia usai diberondong senjata api.
Peristiwa keji terjadi di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Serdala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sekelompok pria bersenjata api, panah dan parang menyandera Kumis Kayoga bersama istrinya, serta seorang wanita dari suku Unaukam. Tak lama, satu persatu warga sipil ini dieksekusi dengan cara ditembak secara membabi buta. Korban yang bersimbah darah akhirnya tersungkur dan meregang nyawa. Kepala Penerangan Korps TNI HBMA, Letkol Infanteri M. Wiraya Arta Adiguna, menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Pasukan TNI kemudian melakukan operasi pengejaran ke kawasan hutan untuk memburu para pelaku teror terhadap warga sipil. Warga diharapkan memberikan informasi kepada TNI Polri jika mengetahui keberadaan anggota OPM pimpinan Kopitua Lehuka. Pertama-tama, Korps TNI HBMA menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 3 warga sipil dalam peristiwa penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodab 16 Yahukimo yang dipimpin oleh Kopitua Heluka selaku Dan Ops Kodab Yahukimo. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Jalan Trans, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada hari Senin 20 Juli 2026. Kelompok tersebut menuduh ketiga korban sebagai agen intelijen yang bekerja sama dengan pihak militer. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, tuduhan tersebut tidak benar. Ketiga korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki keterlibatan maupun kerjasama dengan TNI. Menyikapi kejadian tersebut, Korps TNI HBMA melakukan langkah-langkah penyelidikan, pengejaran, dan penindakan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta aturan pelibatan yang berlaku. Seorang wanita terciduk menyembunyikan sabu di pakaian dalam saat menjenguk suaminya di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta. Agar aksinya tidak dicurigai, pelaku membawa serta anak balitanya. Gerak-geriknya mencurigakan. Seorang wanita pengunjung rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat diperiksa petugas. Hasilnya didapati 2 plastik berisi 9,85 gram sabu disembunyikan di pakaian dalam pelaku. Agar aksinya tidak tercium, wanita ini datang ke rutan sambil membawa anak balitanya. Pelaku nekat menyelundupkan narkoba untuk sang suami yang ditahan akibat kasus narkoba. Tidak ada informasi dari luar, cuman memang gelagat si pengunjung ini seperti mencurigakan petugas kami, sehingga petugas kami lebih intens dalam melakukan. Akibat perbuatannya, pelaku dan suaminya diserahkan ke Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Kamis pagi memusnahkan 3,3 ton narkoba berbagai jenis. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan berasal dari hasil penangkapan 5 kasus di 3 provinsi di Indonesia. 5 kasus tindak pidana perdagangan narkotika internasional adalah jaringan WNA Rusia, clandestine narkotika jaringan Padang, bunga ganja Thailand, penyelundupan sabu jalur laut dari Batam menuju Jakarta, jaringan peredaran sabu Jawa Timur. Jumlah narkotika yang dimusnahkan diantaranya 8,87 kg sabu, lalu hampir 3 kg hazis dan 3,3 ton lebih bunga ganja Thailand. Pemirsa, pemusnahan barang bukti narkotika kali ini masih dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional. Barang bukti boleh ditunjukkan di depan rekan-rekan media.